pagi, Bapak. Selamat pagi nak, silakan masuk. Baik, Bapak. Mari nak, silakan duduk. Apakah betul Bapak memanggil saya? Ya betul sekali, apakah benar ini dengan Desi dari kelas 12 IPA 1? Ya, betul Bapak. Saya Desi dari 12 IPA 1. Oh iya baik kalau begitu Desi, sebelum kita beranjak lebih lanjut, saya ingin bertanya, apakah kamu pernah melakukan konseling? Belum, Bapak. Ini adalah kali pertama saya melakukan konseling. Baiklah kalau begitu, sebelumnya Pak izin menjelaskan uh, Pak ingin menjelaskan bahwa peran Bapak di sini adalah sebagai konselor, yang dimana peran konselor ini sendiri adalah perantara untuk pemberian proses bantuan, yang dimana keputusan yang diambil nantinya adalah Desi sendiri yang menentukan, bukan berasal dari Bapak. Kemudian di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan dan keterbukaan dan kesukarelaan. Nah, jadi konseling di sini memiliki sifat sukarela, yang dimana yang diharapkan tidak ada siapapun yang memaksa untuk Desi memberikan atau Desi datang ke sini, termasuk Bapak juga. Nah, kemudian keterbukaan di sini, saya harap Desi akan terbuka selama sesi konseling yang kita jalankan sekarang ini. Keterbukaan, maka konseling yang kita lakukan tidak akan berjalan optimal kalau Desi tidak terbuka. Dan yang terpenting di sini ialah asas kerahasiaan. Jadi Desi tidak perlu mencemaskan bahwa obrolan kita ini akan diketahui oleh banyak orang, karena di sini punya asas kerahasiaan juga. Bagaimana? Apakah Desi sudah mengerti? Sudah, Bapak. Saya sudah mengerti. Oh iya, Desi, sebelumnya konseling ini akan berlangsung selama 45 menit ke depan. Apakah Desi bersedia? Iya, Bapak. Saya bersedia. Oke lah kalau begitu Desi. Jadi begini, tujuan Bapak memanggil Desi ke ruangan Bapak itu karena Bapak mendapatkan laporan dari wali kelasnya Desi dan beberapa guru mata pelajaran bahwa Desi selalu tidak serius mengikuti proses pembelajaran berlangsung dan selalu murung dalam kelas dan juga mengantuk. Apakah itu benar, Desi? Benar, Bapak. Bisakah Desi ceritakan sedikit masalah Desi, kenapa Desi bisa begitu? Bisa, Bapak. Jadi begini, Bapak. Saya hari ini sulit untuk membagi waktu. Membagi waktu belajar dengan kegiatan-kegiatan yang lain, Bapak. Kira-kira sulit seperti apa Desi? Tugas saya banyak, Bapak. Jadi saya tidak dapat membagi waktu saya, Bapak. Oh, jadi Desi merasa capek seperti itu? Iya, Bapak. Begitu saya pulang dari sekolah, ada saja yang harus saya kerjakan. Apalagi orang tua saya menyuruh-nyuruh saya untuk beres-beres rumah, Bapak. Itu capek, Pak. Nah, artinya Desi itu lelah dengan kegiatan yang harus Desi lakukan setiap hari. Iya, Pak. Tapi tidak seperti itu, hanya di waktu-waktu tertentu saja, Bapak. Ya, memang hampir semua orang umumnya merasa lelah begitu Desi setelah melakukan pekerjaan yang banyak. Memangnya di waktu seperti apa kamu merasa lelah? Kalau ada tugas banyak, Pak. Saya juga belum paham dengan sistem pembelajaran yang sekarang, Pak. Seperti sistem pembelajaran yang membuat Desi resah itu apa? Kayak ya belum lagi saat pembelajaran di kelas, Bapak. Emangnya belajar kenapa? Emangnya ada kendala? Terkadang saya itu sering mengantuk di kelas, Pak, akibat saya terlalu kelelahan. Kamu mengantuk saat di kelas. Kamu belajar biasanya jam berapa? Lalu kamu selesai melakukan bersih-bersih rumah itu jam berapa? Saya melakukan bersih-bersih rumah jam 5 sore, Pak, tapi saya mulai dari jam 4.
Nah, jam 9 itu yang saya baru bisa belajar, Pak. Itu hal yang sangat bagus. Bersih-bersih rumah juga adalah ibadah. Jadi, bila Desi melakukan dengan ikhlas, kamu bisa mendapatkan pahala dan juga dapat meringankan tugas ibu kamu. Iya, Pak, betul yang Bapak katakan. Saya dapat meringankan tugas ibu saya. Lalu jam 5 sampai jam 9 melakukan kegiatan apa saja, Desi? Biasanya saya bersantai dengan memainkan game online dan saya juga sering berbincang, bercanda dengan adik saya dan itu membuat saya nyaman, Pak. Kamu merasa lebih baik dan happy-happy bersama adikmu ya? Iya, Pak. Lalu bukankah jam 5 sampai jam 9 tidak ada kegiatan yang membuat kamu merasa lelah? Iya juga sih, Pak. Saya hanya bermain dengan adik saya, Pak. Kamu belajar biasanya sampai jam berapa? Jam 11, Bapak. Setelah itu kegiatan kamu di sekolah? Saya di sekolah itu sampai jam 7 pagi, Pak. Terus kamu kegiatan belajar kamu di rumah jam 9 selesai. Selesainya jam berapa? Saya biasanya belajar dari jam 9 sampai jam 11 baru selesai, Pak. Kamu tidur larut malam sekali, Desi. Oh, berarti saya harus bisa membagi waktu saya agar kalau ke sekolah tidak terlambat lagi, Bapak. Ya, benar sekali. Jika kamu bangun lebih pagi, mungkin kamu tidak tergesa-gesa. Kamu juga tidak akan datang merepet. Oh iya, berhubungan dengan kegiatan kamu di sekolah, apakah setelah kamu pulang sekolah hanya main dengan nongkrong dengan teman-teman kamu saja? Iya, Pak, saya juga merasa seperti itu. Tapi setelah saya pulang sekolah, saya lebih sering ke perpustakaan, Bapak. Wah, bagus sekali itu Desi, pergi ke perpustakaan. Ya, Pak, biasanya saya ke sana itu mencari buku atau novel seperti itu, Pak, yang saya butuhkan. Bagus itu Desi, jika kamu rajin membaca dan ke perpustakaan, itu akan bisa memudahkan kamu dan proses belajar kamu. Iya, Bapak, di semester depan saya akan meningkatkan minat belajar saya, Pak. Bagus sekali, di semester depan kamu lebih giat belajar lagi. Tidak mustahil nilai kamu akan lebih baik dari semester-semester sebelumnya. Iya, Pak, benar sekali yang dikatakan oleh Bapak bahwa saya harus belajar sungguh-sungguh agar nilai saya bisa lebih baik lagi di semester depan. Tapi sebelum itu juga pernah saya alami pada saat saya masih SMP, Bapak. Baik, Pak, senang sekali mendengar, dan Pak jauh lebih senang kalau Desi sungguh-sungguh melaksanakan dan melakukan lebih banyak hal positif dan menjauhi hal-hal negatif. Iya, Pak. Baik Desi, berdasarkan apa yang tadi kita bicarakan, Desi merasa kesulitan dalam mengatur waktu belajar lebih awal hingga mencapai larut malam, dan berjanji untuk lebih giat lagi dalam belajar dan dapat menggapai prestasi yang diimpikan. Pak bangga sekali ya sama Desi karena Desi dapat merencanakan semua itu. Pak harap Desi dapat melakukan dan merencanakan dengan baik dan semua harapan Desi dapat terwujud dan sukses. Iya, Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik, saya rasa konseling hari ini sudah berakhir. Lain kali Desi tidak perlu takut dan ragu lagi untuk datang ke ruangan Bapak untuk melakukan konseling lebih lanjut, dan proses konseling ini bisa kita lanjutkan di lain hari lagi. Baik, Bapak. Biasanya Bapak melakukan konseling itu di hari apa saja? Bebas, terserah dari Desi saja, mau datang kapan saja saya siap. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita melakukan konseling bersama Bapak minggu depan di hari yang sama dan di waktu yang sama, Bapak? Puji Tuhan bisa, Desi, tidak apa-apa. Oke, baik, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Iya baik, silakan, sama-sama.